Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Nah, Mas Ujang, tadi dari rumah berangkat jam berapa? Jam 6:30, Pak. Oh, 6:30. Sampai sekolahan jam berapa itu kira-kira? Jam 7 kurang 10 menit, Pak. Oh ya. Yo, semuanya berdiri dulu. Saya cek kerapian bajunya. Udah? Oh, udah. Ya, Rapi. sudah. Tuh, bajunya Pak Ujang itu. Mas Ujang. Iya, Nah, iya, dirapikan sudah. ya. Ya. Oke. Sekarang duduk kembali semuanya. Oke. Terima kasih atas kerapiannya. Semoga nanti perjalanan dalam pendidikan ini bisa lancar dengan baik. Yo, semuanya, ketuanya bisa memimpin doa ya. Mas Unu sebagai ketua bisa memimpin doa. Baik, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kan kita membahas tentang Al-Quran, di mana Al-Quran kemarin adalah sumber hukum Islam yang pertama di dalam ajaran agama Islam. Kemudian sumber Islam yang kedua yaitu adalah hadis. Kemudian sumber yang ketiga adalah ijtihad, di mana ijtihad nanti terbagi menjadi dua. Itu kita akan membahas bab yang kedua yaitu tentang hadis. Nah, perlu diingat sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu Bapak ingatkan bahwa materi yang harus kita sampaikan yaitu satu, kalian harus mampu memahami macam-macam sumber hukum Islam. Yang kedua, mampu mengetahui ataupun pengertian hadis sebagai hukum Islam dan sekaligus kedudukan hadis. Kemudian yang perlu kalian ketahui, yang ketiga adalah mampu mengetahui unsur-unsur hadis dan fungsi hadis. Yang terakhir adalah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh hadis. Nah, nanti materi kita akan seru. Kenapa? Kita akan membahas menggunakan jigsaw. Apa itu jigsaw? Nanti kalian akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok itu nanti kalian saya suruh untuk mencari materi sebanyak-banyaknya terkait dengan materi hadis nanti. Oke? Siap? Siap. Oke, kita lanjut materinya. Nah, sebelumnya tak kasih penjelasan dulu. Apa itu hadis? Nah, gambarannya seperti ini. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang intinya atau artinya itu kan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kan wa aqimus sholata wa itauz zakah. Nah, intinya di situ adalah sholat dulu. Nah, kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini banyak sekali orang-orang itu bingung. Pak, apa itu sholat dulu ya sebelum kita? Sahabat-sahabat kan pertama kali kan sholat itu kan baru pertama kali kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi toh disuruh untuk sholat. Lah, kita kan belum tahu sholat itu seperti apa. Nah, maka dari itu hadis mulai turun di situ, yaitu apa? Ucapan, perbuatan Nabi maupun ketetapan Nabi, di mana nanti di sini langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung mengucapkan Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Nah, dari situlah hadis tercipta. Bahwa hadis itu salah satunya adalah untuk memahamkan isi dalam Al-Quran. Nah, gitu. Kalau di dalam Al-Quran kan masih mujmal itu, yaitu sholat. Dirikanlah sholat. Ya, sholat itu seperti apa? Maka dari itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai hadis, maka menjelaskan secara detail gerakannya, doanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita sebagai orang Islam, karena hadis itu menjadi dasar hukum yang kedua, nah di sini ada ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum dan lain sebagainya.
ataupun sampai akhir ya. Nah, di sini kenapa kok hadis itu menjadi sumber hukum? Nah, itu pun sudah dikatakan oleh Allah tadi di dalam surat An-Nisa ya. Kemudian ingat anak-anakku sekalian, di sini kan sudah saya garis bawahi yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana pertama kali Allah menerangkan bahwa ketika ada suatu permasalahan maka harus dikembalikan yang pertama ke mana? Ke Al-Quran. Kemudian yang kedua ke Sunnah. Nah, di sini loh kenapa kok Sunnah itu harus kita ikuti juga. Oke, seperti itu. Kemudian perlu diingat di sini tadi sudah Pak Guru terangkan bahwa materi kita yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam terkait dengan sunnah. Maka dari itu kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Karena apa? Materi model kita yaitu jigsaw. Jigsaw saya kasih gambaran dulu ya bahwa satu kelompok nanti ini kelompok 1 Abdul Aziz, Abdul Rahim dan Saifur Rahmat nanti membahas tentang definisi hadis, pengertian hadis dan lain sebagainya, kemudian kedudukan hadis. Nah, untuk kelompok 2 nanti terkait dengan unsur-unsur hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran ini Muhammad Ma'mum Ghazali, Muh Nasiruddin, dan Bana Agung Darujat membahas kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 pun juga sama, Mas Sunu dan Mas Ujang Jai nanti contoh hadis yang ada sanad, rawi, dan matanya sekaligus macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Nah, setelah kalian itu menguasai materi ini, saya harap nanti kelompok 1 bisa memberikan materinya kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Dan itu pun bisa sebaliknya. Seperti itu ya. Oke. Siap, Pak. Saya kasih waktu 25 menit untuk mencari materi terkait dengan kelompoknya masing-masing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah? Sudah, Pak. Yuk. Ini kelompok 1 sudah. Wah, definisi hadis dan kedudukan hadis. Coba dibaca atau diterangkan. Siapa ini yang mewakili? Boleh Abdul Aziz atau Abdul Rahim ataupun Mas Saifur Rahmat bisa menerangkan. Oh iya. Ya. Baik, definisi hadis. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela yang menjadi dasar hukum. Oh iya, bagus. Yang kedua, kedudukan hadis. Kedudukan hadis. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Wah, luar biasa. Ya benar ya, bahwa hadis itu adalah ucapan, perkataan maupun perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Yang tadi sudah saya beri contoh, yaitu terkait dengan sholat ya. Di dalam Al-Quran itu kan sudah masih umum. Maka dari itu Nabi Muhammad memperagakan, yaitu dengan cara hadis secara perbuatan maupun perkataan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kelompok 2. Mas Makmun Ghazali atau yang mewakili. Yuk, dibaca. Oh iya. Saya, Pak. Ya, yuk dibaca. Baik, Bapak. Unsur-unsur hadis dan fungsi hadis. Ada rawi, ada sanad, ada matan. Kelompok 3, contoh hadisnya. Mas Sunu. Siapa? Yeah. Tadi contoh hadis tentang sanad, matan, dan rawi nggih. Yeah. Ngan Abdillah ibni Amri ni As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masuk sanad ya Pak ya? Iya, benar. Radar Rabbi fi ridal walidain wa su'tu Rabbi fi su'til walidain. Ini matan, Pak. Oh iya, benar. Tadi Pak Ghazali bilangnya mantan, Pak. Oh iya. Matan, Pak. Salah itu kan ya. keselio Matan ya, itu inti kalau nggak salah, Pak. Iya, iya, iya. Rawahul Tirmizi itu masuk rawi, Pak. Oh iya, benar. Tepuk tangan dulu gitu, untuk Pak. satu ini. Ya,
Ini yang baru satu ya. Sekarang yang kedua terkait dengan macam-macam hadis ditinjau dari segi rawinya. Dibaca Mas Unu. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis mutawatir, Pak Guru. Ya. Yang kedua hadis masyhur dan yang ketiga hadis ahad. Ini akan dibacakan sama teman saya sekelompok, Pak. Oh ya, Ujang ya. Ujang. Mas Ujang. Iya. Mas Ujang, dibaca Mas Ujang. Iya, Macam-macam siap, Pak. hadis. Siap, Pak. Siap. Ini macam-macam hadis. Tadi sudah diskusi dengan Mas Sunu. Ya. Masa hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, diajarkan oleh sahabat maupun kaum sesudahnya, dipastikan diantaranya mereka tidak terdapat dusta. Itu untuk hadis mutawatir. Kalau masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat atau lebih tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar di wilayah tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Itu yang masyhur. Kalau yang ahad yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi sehingga tidak dapat mencapai derajat mutawatir. Itu hadis sanad, hadis ahad. Itu tingkatannya, Bapak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ujang Jai. Ya. Iya, sangat Terima luar kasih. biasa. Itu ya terkait dengan hadis, saya gambar kembali lagi. Nah, perlu diingat bahwa sanad itu adalah ini dari siapa lah, kemudian sampai kepada ulama-ulama yang bersabda itu, yang mengucapkan itu siapa, itu namanya sanad. Kemudian matan itu adalah inti sari atau inti yang berada di hadis itu sendiri. Kemudian rawi adalah yang meriwayatkan hadis itu siapa. Berarti ketiga-tiganya itu harus ada. Kira-kira siapa ini? Pertanyaan rebutan. Kira-kira, yuk cepet yuk. Ya. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Saya, apa? Pak Guru. Hadis, Pak. Ya, Hadis, Pak. apa? Al hadis. Oh iya, hadis. Hadis, Pak Guru. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Yang kedua, kira-kira apa ini? Ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang menjadi dasar hukum Islam kedua. Disebut apa lagi coba ya? Hadis. Apa? Hadis. Oh iya, apa benar? Oh iya, hadis juga. Berarti hadis itu hukum Islam yang kedua sekaligus ucapan perbuatan. Oke, apakah ini benar? Yang ketiga coba. Urutan orang-orang yang menyampaikan matan hadis dari tingkat sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada umat muslim. Disebut apa? Sanad. Sanad, Pak Guru. Ah, bagus. Terakhir. Orang yang mendapatkan hadis disebut apa? Rawi. Rawi, Pak Guru. Oh, pintar. Rawi. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oh iya, Pak Guru tadi lupa kok, belum mengabsen ya. Nanti aja setelah selesai ini ya. Ya, nggak apa-apa, Pak Guru. Nggak apa-apa. Yo. Ya. Terakhir, perhatikan di sini yang saya tahu, sebutkan satu kata atau satu kalimat yang kalian tahu terkait dengan materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Contohnya gini, sumber hukum Islam, hadis. Nah, kira-kira apa lagi yang saya panggil ya? Yang saya panggil harus menjawab. Ya, satu kata yang Pak Guru tadi sampaikan kira-kira apa saja? Paham? Paham. Oke. Mas Ujang, kira-kira apa yang terbesit dalam materi ini? Kalau nggak salah kedudukan hadis atau derajat iya. hadis. Kedudukan hadis. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ujang. Saya absen dulu ya. 1 Abdul Aziz. Ada Abdul Rahim. Hadir. Mas Ujang. Hadir. Oke, Mas Makmum Ghazali. Hadir, Pak Guru. Oke, hadir semuanya ya. Oke. Ini ada satu kalimat mutiara, semoga menjadi pemahaman kita semua. Ilmu tanpa agama adalah satu kecacatan dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Amin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.